Budaya adalah kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dari yang lainnya. Budaya juga merupakan pengetahuan yang digunakan oleh orang-orang untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan suatu perilaku sosial. Bahkan, budaya dapat memberikan keunggulan atau kelemahan bersaing bagi perusahaan-perusahaan. Ketika berhadapan dengan budaya-budaya baru, banyak sekali pemimpin atau pebisnis melakukan kesalahan, berupa membawa kebiasaan atau budaya-budaya tanpa disadari. Pelaku bisnis internasional yang berhasil membawa perusahaannya menjadi perusahaan yang internasional, mereka harus mengingat bahwa mereka adalah orang asing dan harus mencoba bersikap sesuai dengan aturan atau budaya yang berlaku. Ruang lingkup budaya. Ruang lingkup budaya terdiri dari 3. Yang pertama, norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, adat istiadat. Adat istiadat adalah konvensi rutin dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mores atau norma sosial, di mana berkaitan dengan norma yang merupakan pusat dari fungsi masyarakat dan kehidupan sosialnya. Karakteristik kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari dan ditularkan dari satu anggota masyarakat kepada yang lainnya. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan saling terkait. Yang ketiga, kebudayaan sanggup menyesuaikan diri, artinya kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Dan yang keempat, kebudayaan dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan kemasyarakatan. Unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, struktur sosial. Struktur sosial terbagi menjadi 2, yaitu stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Dalam memahami budaya berarti memahami kebiasaan, tindakan, dan alasan-alasan di balik perilaku-perilaku yang ada. Yang kedua, bahasa. Bahasa adalah cerminan utama kelompok-kelompok budaya karena bahasa merupakan sarana penting yang dipakai anggota masyarakat untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Karena dalam berkomunikasi kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta berkomunikasi dengan rekan bisnis internasional dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan lain. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi di luar batas budaya secara verbal maupun nonverbal adalah suatu keahlian yang sangat penting bagi manajer internasional. Contoh dari komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi kontak mata, posisi, dan postur tubuh. Yang keempat, agama. Agama adalah aspek penting bagi masyarakat. Agama mempengaruhi bagaimana cara anggota-anggota masyarakat yang berhubungan dengan yang lain dan dengan pihak luar. Agama membentuk sikap yang dimiliki pemeluknya terhadap pekerjaan, tanggung jawab, dan perencanaan untuk masa depan. Yang kelima, nilai dan sikap. Nilai adalah prinsip dan standar yang diterima anggota-anggota tersebut, sedangkan sikap diterima atas tindakan, perasaan, dan pemikiran yang dihasilkan nilai-nilai tersebut. Sikap budaya terhadap waktu, umur, pendidikan, dan status mencerminkan nilai-nilai dan pada perilaku-perilaku dan kesempatan yang tersedia bagi bisnis internasional dalam suatu negara tertentu. Hubungan budaya dengan bisnis internasional. Hubungan budaya dengan bisnis internasional dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, dari segi sumber daya manusia atau SDM. SDM mulai dari bagaimana proses rekrutmennya, kriteria yang dibutuhkan, pendidikan dari masyarakat di negara itu, apakah memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan. Terkadang, perusahaan melihat budaya dari seseorang tersebut sebelum merekrutnya menjadi karyawan, terutama pada posisi manajernya. Yang kedua, pemasaran. Pemasaran sangat berhubungan erat, misalnya suatu perusahaan meluncurkan suatu produk, pasti mengikuti budaya pada daerah atau negara itu. Yang keempat, produksi. Nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat suatu negara secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap metode atau proses produksi yang baru.
Misalnya, proses produksi di Jepang yang minim sekali tenaga kerja pasti akan lebih banyak menggunakan teknologi dibanding di Indonesia yang masih banyak sekali tenaga kerja. Dan yang keempat, keuangan. Nilai dan sikap masyarakat suatu negara berpengaruh terhadap pengelolaan individu maupun perusahaan. Sistem pencatatan keuangan harus dibekali dengan sikap kejujuran dan pencatatan yang rapi disertai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran arus kas yang nantinya akan menentukan profit bagi suatu perusahaan. Selanjutnya, politik dalam bisnis internasional. Terdapat 3 pendekatan dalam bisnis internasional yang umumnya dipakai oleh pakar dalam menganalisis fenomena transaksi ekonomi antarbangsa. Di antaranya yaitu yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan menekankan pentingnya faktor kekuasaan di dalam menganalisis hubungan ekonomi antarbangsa. Ciri dari pendekatan ini adalah penekanan pada negara sebagai unit analisis yang paling utama karena negara itu sendiri memiliki power serta karena memiliki kedudukan sentral sebagai investor yang berdaulat. Kedua, pendekatan struktural. Pendekatan struktural menekankan pada pentingnya struktur dunia yang dianggap sebagai penentu pola-pola hubungan ekonomi antar negara. Dan yang ketiga adalah pendekatan berorientasi keadilan. Pendekatan berorientasi keadilan menekankan pada teori keadilan dalam konteks politik ekonomi. Scholar dari teori keadilan adalah John Rawls dan Robert Nozick. Di sini ada beberapa variabel lingkungan politik, yakni yang pertama, peraturan dan kebijakan, yang kedua, birokrasi, yang ketiga, stabilitasi sistem politik, yang keempat, komitmen untuk menegakkan aturan, kemudian yang kelima, korupsi, keenam, kebebasan pers, yang ketujuh, privatisasi atau nasionalisasi, kemudian yang terakhir, deregulasi. Selanjutnya ada perubahan kebijakan dan peraturan signifikan terhadap bisnis. Di sini ada beberapa perubahan kebijakan dan peraturan signifikan terhadap bisnis itu. Yang pertama, aturan anti monopoli, yang kedua, peraturan perubahan, yang ketiga, undang-undang perlindungan data, yang keempat, hukum lingkungan, yang kelima, kebijakan pajak atau tarif dan insentif pajak. Kemudian yang keenam, kebijakan perdagangan, yang ketujuh, undang-undang kekayaan intelektual, yang kedelapan, kebijakan subsidi, kemudian yang terakhir, kesembilan, kebijakan tata kelola perusahaan.